إبراهيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini seluruh umat muslim merayakan Idul Fitri. Setelah 1 bulan Ramadan kita jalani, insya Allah semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk wujud syukur yang paling istimewa adalah dengan menggunakan seluruh anugerah Allah untuk bekal amal soleh, untuk bekal beribadah. Sehingga semakin banyak nikmat yang kita terima, maka seharusnya kita semakin taat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswah hasanah untuk kita semuanya, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id yang berbahagia, pesan pertama setelah Ramadan yaitu kita bertakwa dimanapun kita berada. Setelah sebulan menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan, tentu kita semua berharap agar Allah menerima seluruh ibadah kita dan dimasukkan kita ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa, yaitu golongan sebaik-baik umat sebagaimana yang diterangkan oleh firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah kalian yang paling baik takwanya. Begitu indah ibadah Ramadan, kita serasa akrab dengan amal soleh, jauh dari dosa. Kita tersadar setelah tadinya lalai, bangun setelah tadinya terlelap, dan seakan kita hadir setelah tadinya menghilang. Salat malam kita, sodakoh kita, tadarus Al-Quran kita, semangat kita memakmurkan masjid, serta upaya kita mengasihi sesama. Ramadan benar-benar kita jadikan sebagai bulan menuju takwa. Ketika Ramadan telah usai, maka hendaklah kita senantiasa teguh istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang-orang yang menata bata demi bata sehingga terwujud bangunan yang indah dan megah, namun tiba-tiba dia sendiri yang merobohkannya. Atau laksana orang-orang yang mengurai benang yang telah dipintalnya, sebagaimana firman Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang mengurai benang-benang yang telah dia pintal dengan kuat lalu dicerai-beraikan kembali. Quran surat An-Nahl ayat 92. Sebagai contoh sederhana, puasa Ramadan melatih kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Maka orang puasa dengan benar tidak mungkin akan menjadi pendusta, pencuri, ataupun koruptor. Saat ini rendahnya kejujuran menjadi keprihatinan kita semua. Bahkan di antara krisis moral yang melanda bangsa kita, salah satunya adalah hilangnya kejujuran. Ketika orang kehilangan kejujuran, kemudian menjadi pemimpin, tentu akan sangat membahayakan bangsa kita.
Mari kita simak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yatakharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke jannah, ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah sifat dusta, sifat berbohong, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Orang yang selalu berbohong, mencari-cari kebohongan, akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id yang berbahagia. Nasihat yang kedua adalah kita mengiringi perbuatan yang salah dengan amal soleh. Mengiringi perbuatan kita yang salah dengan perbuatan yang soleh, dengan kebaikan. Sebagaimana kita tahu, semua manusia memiliki potensi salah dan lupa. Tetapi apabila terlanjur berbuat salah, maka seharusnya kita bertaubat. Sebagaimana wujud pertaubatan yang sesungguhnya adalah tidak mengulangi perbuatan salah itu dan sisa hidupnya diisi dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, kemudian mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 135. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id yang berbahagia. Pesan ketiga adalah senantiasa berakhlak mulia dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dalam ajaran Islam, keimanan dan ketakwaan haruslah membuahkan akhlak mulia. Sebuah hadis dari sahabat Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, siapakah mukmin yang paling baik? Wa an Ata'in ani bin Umar qila, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Diriwayatkan dari sahabat Atta dari Ibnu Umar bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kita sebagai lulusan madrasah Ramadan bercita-cita menjadi pribadi bertakwa dengan karakter yang mulia, dihiasi dengan kemuliaan akhlak. Orang bertakwa akan selalu berusaha berperilaku benar, berbuat jujur, adil, terpercaya, dan melakukan segala kebaikan dan kearifan untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, dan umat manusia keseluruhan. Bersamaan dengan itu, ia senantiasa menjauhi hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak pantas dalam kehidupannya. Bagi kita yang menjalani puasa dengan benar, maka harus menjadikan puasanya sebagai kekuatan rohani untuk membentuk perilaku baik dan terjauh dari perangkai buruk, yaitu
dari buah ketakwaannya. Dalam suasana kehidupan yang dilanda krisis moral, maka sangat penting dan menentukan ajaran tentang pencerahan akhlak mulia ini dalam perkataan, sikap, dan perbuatan utama. Islam dengan tegas mengajarkan nilai-nilai amanah, adil, ihsan, kasih sayang, akhlak mulia lainnya. Perlu kita sadarkan kembali dalam kehidupan yang seringkali paradoks. Dalam kenyataannya agama tidak sepenuhnya menunjukkan konsistensi, sebaliknya terjadi hal-hal yang bertentangan dengan nilai ajaran perilaku pemeluknya. Islam mengajarkan adil, ihsan, dan kasih sayang, namun para pemeluknya tidak jarang berbuat zalim, keburukan, permusuhan. Islam mengajarkan kasih sayang, ta'awun, saling tolong-menolong, dan ukhuwah, namun pemeluknya sering berbuat permusuhan sesama insan ciptaan Allah, bahkan sesama muslim. Begitu pula ada orang Islam rajin sholat, puasa, dan ibadah lainnya secara intensif, tapi sikap dan tindakannya diwarnai amarah, kasar, buruk kata, kebencian, dan permusuhan. Islam masih sebatas ilmu dan ajaran verbal, tapi kurang dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Paradoks beragama seperti itulah yang termasuk beragama tapi tidak mencerahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id yang berbahagia. Di kehidupan yang terbuka seperti sekarang ini, yang salah satunya ditandai peran media sosial yang masif, maka iman dan akhlak mulia menjadi benteng kita. Media sosial selain bermanfaat sebagai media berinteraksi dengan cepat dan mudah, pada saat yang sama menjadikan penggunanya seolah bebas berkomentar apa saja. Sering kita temui ujaran perseteruan, kebencian, permusuhan, saling hujat, kabar bohong, hoaks menjadi hal biasa di media sosial. Tanpa dilandasi akhlak mulia, media sosial bisa mengakibatkan hubungan sosial menjadi lebih keras, sehingga hilang keadaban, hilang pula rasa damai dan ketentraman. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan pun mulai terasa adanya peluruhan nilai-nilai utama ini. Politik uang, permusuhan, kebencian, ghibah, menghunjing, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, provokasi, dan menghalalkan segala cara seakan legal dalam kehidupan politik di tubuh bangsa ini. Oleh karena itu sangat diperlukan pencerahan akal dan budi agar kita semua bisa mewujudkan karakter utama sebagai aktualisasi takwa buah dari puasa Ramadan. Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan, nilai-nilai akhlak mulia. Menghidupkan kembali kasih sayang, saling menghormati sesama, dan menjaga persatuan. Dengan senantiasa menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, maka sesungguhnya kita telah menampilkan cara berislam yang mencerahkan dan memajukan. Bahwa akhlak mulia adalah citra diri setiap muslim, karena sesungguhnya akhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ketika setiap muslim di negeri ini sebagai penduduk terbanyak di Indonesia telah menerapkan karakter utama sebagai perwujudan iman dan takwa, niscaya Allah akan memberikan anugerahnya kepada bangsa kita. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Apabila penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya aku Allah bukakan kepadanya barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa sebab karena perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah bangsa yang maju, tentunya tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik semata, tetapi harus diikuti dengan membangun karakter utama, sebagaimana para pendiri bangsa ini selalu mengingatkan agar selalu memperhatikan keduanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangsa ini
dikenal sebagai bangsa religius, tentunya kita harus jaga, karena mulai ada yang ingin membawa agama dijauhkan dari proses menata bangsa, ditarik-tarik ke arah sekuler. Menjaga agar tetap menjadi negara religius adalah pengamalan dari Pancasila. Tentunya religius yang kita inginkan adalah religius yang mencerahkan dan memajukan. Salah satunya dengan mewujudkan akhlakul karimah, karakter utama dalam kehidupan. Jamaah salat Idul Fitri, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberi hidayah sehingga di dalam menghadapi hidup yang semakin sulit kita tetap menjalani dengan benar. Kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa agar saudara kita di Palestina dan di berbagai belahan dunia yang kondisinya tidak menyenangkan diberi keringanan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapatkan cobaan berat yang lain diberi kesabaran dan ketabahan serta segera dibebaskan dari masalahnya. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa ini dan seluruh warga bangsa diberi petunjuk sehingga selalu menjaga tanah air dengan nilai-nilai utama menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadilan dan berkemakmuran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wajma' kalimatal muslimina 'alal haqq ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi